Eli Eli lama sabaktani yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bukannya Allah itu bahasa Islam? Oh, bahasa Islam Pak ya. Iya. Tapi Kan kalau kenapa orang Apa nih kenapa itu jadi Elohim ya. bahasa? saya juga dengar-dengar orang Quraisy pagan Quraisy itu sesembahannya namanya Allah juga Pak. Itu saya dengar-dengar juga. Sama ya Itu. Pak Allahnya Oh, dengan orang kalau Islam. Allah kami yang kayaknya itu yang Ahad, yang satu saja. Pokoknya dialah yang Tuhan, tidak ada yang lain. Dia pagan Quraisy kan juga nyembahnya Allah Pak. Kan mereka Arab juga. Nah, Iya. saya kan nggak tahu karena saya kan Oh ya. Islam yang biasa-biasa saja. Oke, kita jawab Pak ya. Biar nggak salah Iya. paham. Jadi sebelum kita menjelaskan ayat ini pada dasarnya dulu Pak tentang kekristenan ya. Allah dan Tuhan itu dibedakan Pak. Oh, Kalau di Allah Islam, dan Tuhan. kalau di Islam terserah mau Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah itu silakan. Cuma dalam Oh, Kristen, kalau di Islam itu kan Allah itu namanya Tuhan. nah di Islam itu Tuhannya punya nama yaitu Allah, betul? Ya, kalau di Kristen gimana? Kalau di Kristen Allah itu adalah hakikat sesembahan. Kalau Tuhan itu gelar kepenguasaan. Oke. Gelar? Bagaimana dia bilang? Allah itu adalah hakikat sesembahan. Tuhan itu gelar penguasaan. Oke. Iya, jadi Yesus itu apa? 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Allah depan- saja itu Bapa. Ya, ya. Yes, yang daripadanya sumber dari segala sesuatu. Dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Yang dengan dia segala dijadikan. Berarti di dalam Oh, Kristen Bapa dengan Tuhan bukannya? Beda ya? Allah dengan Tuhan dibedakan, Pak. Oh, Iya. Nah, kita coba ke Eli lama sahabat tani tadi ya. Bukakan di Matius 27 ayat 46. Jadi tadi Bapak mengatakan Tuhanku, Tuhanku, oh salah. Jangan Pak, kita buang dulu pemahaman Islam ya Pak. Kita gunakan pemahaman Kristen. oh ya. iya, silakan, silakan. Oke, ini nih. Ya, Oke. silakan, silakan. Kita baca dari 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabaktani. Masih dijelaskan. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak kan menganggap bahwa di sini kan Yesus minta tolong kan? Betul? Bisa jadi karena memanggil. Bapak Bisa tahu jadi karena memanggil. Iya. Bapak tahu Zabur nggak, Pak? Zabur itu kayaknya kitabnya Daud ya. Iya, itu isinya apa? Nyanyian. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Pokoknya itu saya kalau di Islam itu tahunya itu Zabur kitabnya Daud gitu saja. Yes. Isinya nggak tahu apa isinya. Oke. Jadi Yesus Zabur ini itu, sedang Pak, puji-pujian. bermasmur atau puji-pujian. Di mana Ya. pujian ini di Mazmur 22 ketua. Nih, perhatikan ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu nah segala macamnya. Kita buka Mazmur 22 ketua. Nih Pak. Kalau di Islam ini namanya Zabur. Zabur itu isinya adalah nyanyian Daud, puji-pujian Daud kepada Allah, ya. Nah ini. Ini aja ketua, langsung satu perikop aja, jangan tampilan kayak gini. Oh, gitu ya. Nah, Mazmur 22 ya. yes. Oh iya. Ini biar teman-teman Islam nggak salah paham ya. Ya. Thank you Pak ya, udah mau diskusi dengan baik Pak. Oke, lanjut. Dari pertama, ketua. Paling atas. Nah, set. Dari perikopnya, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Nih, perhatikan dari ayat 1.
untuk pemimpin biduan menurut apa Pak? Lagu. Yes, Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Nah, ini lagu-lagu pujian. Nih, di ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi ini adalah suatu nubuatan Pak. Sampai bawah aja. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga engkau tenang. Turun lagi ketua. Ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirku dengan menggelengkan kepalanya. Dari 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari basa mengepung aku, kan? Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam, seperti air tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Itu penyaliban Yesus deh. Ini semua nubuatan yang memang pasti terjadi. Oke? Turun lagi kedua. Biar teman-teman Islam mengerti ya. Nih, Nih. Ketika penyaliban Yesus itu ada tentara Romawi, dia membagi-bagikan jubahnya, Pak. Itu jelas sekali. Nih, nubuatannya di sini. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Turun lagi ketua. Lebih jelas lagi tuh di bawahnya. Ya. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Nah ini, mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi Mazmur 22 ini adalah nubuatan rangkaian penyaliban Yesus Pak. Dari dia berkata Eli Eli lama sabachthani, sampai dia dikerumuni dan bajunya pun diundi oleh para tentara. Jadi kita kembali ke pertanyaan Bapak Sulis. Matius 27 ayat 46, di situ Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan dia minta tolong, tapi sedang bernyanyi atau bermazmur. Gitu. Nangkep Pak? Bermazmur. Yes. Boleh bertanya? Ini dulu. Secara logika, Jelas? ketika seseorang dalam tekanan ancaman, apakah dia mau menyanyi atau bersedih? Loh ini kan nubuatannya kan memang nih dari yang tadi. Ya ini maksudnya logika ini. Artinya kalau dia kan lagi dalam tekanan ancaman, mau disalib, dibunuh dan lain-lain. Apakah orang yang mau dibunuh itu adakah yang mau menyanyi? Pak, logikamu belum tentu sama dengan logika saya. Jangan pakai Ya maksudnya secara logika akal sehat maksud saya begitu ya. Ya, Gini Pak, Ya silakan lanjut. mana? nih Lanjut, kamu udah lanjut. dijelasin kan? Saya udah dijelasin bahwa Yesus itu bermazmur. Mazmur kayak Bapak itu juga seperti kayak membacakan ayat-ayat suci. Doa gitu ya. Ya, Jadi ya, seperti Bapak itu baca ayat-ayat suci gitu, kayak Bapak menyenandungkan Yasin gitu. Yesus di dalam Galatia 4 ayat 4, dia taat sampai mati. Dia takluk terhadap Taurat. Jadi seperti apakah Taurat mengajarkan? Ya, itu bermazmur. Jadi apapun yang mau Anda katakan, logikanya bagaimana? Mungkin tidak orang yang mau mati itu bermazmur. Logika. Sesuai dengan ajaran tradisi Yahudi. Gitu. Karena Yesus itu dikatakan takluk terhadap Taurat. Menurut Taurat, orang Yahudi itu bermazmur. Jadi yang dilakukan Yesus itu sudah logika. Karena itu memang yang terjadi. Itu adalah faktual. Faktual itu pasti logika, Pak. Tidak mungkin tidak logika. Ini yang paling logis ya, Faslop ya. Orang kalau lagi putus cinta, pasti mereka itu baper sama lagu-lagu yang begitu, benar nggak? Betul, tiba-tiba nyanyi. Itu biasa.
jangan dibilang nggak logika. Itu adalah logika tradisinya orang Yahudi. Tradisi orang kok dibilang nggak logika, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Itu, Pak. Atau mungkin dia belum tahu nubuat mungkin nggak? Mana mungkin dia tahu nubuat? Kalau itu mah. Iya juga ya. Umat buta huruf itu mana ngerti nubuat? Apa nubuat pun dia nggak ngerti.